Kalimatnya umum, yaitu asyamu, puasa atau puasa adalah, syam artinya puasa, adalah junnatun, merupakan sebuah perisai. Nah, mengapa puasa, dan ini tidak terbatas hanya puasa Ramadan, kok disebut perisai? Apa sih sebenarnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, ini habis Asya, sudah selesai sholat tarawih, dan mungkin teman-teman masih tadarus ya. Saya sudah selesai dan pengen menyampaikan sedikit mau'idhah atau pesan-pesan terkait dengan Ramadan. Insya Allah di bulan ini saya setiap hari akan menyampaikan 1-2 pesan atau 1-2 pelajaran tentang apa saja di dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang kita akan baca Al-Quran ya, ajak teman-teman untuk rajin mencoba baca Al-Quran, mumpung hari-hari bulan Ramadan ini ada banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran. Kaum muslimin, a'azzani wa iyyakumullah. Kalau tadi saya menyebut tadarrus ya, orang seringkali memahami tadarrus itu hanya membaca Al-Quran. Kalau membaca tentu namanya bukan tadarrus tapi tilawah atau qiraah. Tapi mengapa oleh para ulama terdahulu aktivitas membaca Al-Quran selepas tarawih ya, atau di dalam bulan puasa itu disebut sebagai tadarrus? Itu sebenarnya yang diinginkan bukan hanya membaca Al-Quran itu sendiri, tapi juga memahami isinya, memikir-mikirkan, mentadaburkan ayat-ayat yang dibacanya, kemudian hasilnya diaplikasikan, diimplikasikan, dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya sebenarnya itu tadarrus artinya mempelajari. Jadi mempelajari kandungan Al-Quran. Nah, cuma kebanyakan kemudian tidak mempelajari kandungannya, tapi cukup membacanya. Sebenarnya bagi yang memang waktunya hanya cukup untuk membaca, ya sudah baik. Cuma akan lebih bagus kalau kemudian mempelajari isinya ya. Kita nanti berusaha untuk membuat konten-konten yang terkait dengan tafsir. Nanti saya akan membaca 1-2 kali ya, tidak setiap hari. Nanti kalau ya mudah-mudahan bisa setiap hari ya. Nanti kita akan membaca tafsir. Kalau tafsir dibaca setiap hari, maka tidak akan khatam 30 juz, karena tentu tafsir itu akan sangat panjang sekali. Baik teman-teman, bukan tentang ini saya ingin bicarakan. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang puasa. Bahwa ketika sudah masuk waktu maghrib, di mana sudah dilihat hilal, atau kalau tidak dilihat hilal, fa'in rumma, kalau terhalang atau terkabur ya, tidak kelihatan, mungkin karena awan, mungkin karena keadaan yang lain, sehingga tidak bisa ru'yul hilal. Kemudian ikmal atau melengkapi bulan Sya'ban 30 hari, maka hari berikutnya mulai bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah kapan
dimulai masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan karena hitungannya adalah Qamariyah, menggunakan hitungan peredaran bulan, maka bulan itu memulainya waktu maghrib. Maka bulan Ramadan diawali bulan Ramadan 1443 Hijriah dimulai tadi waktu maghrib. Itulah mengapa malam ini selepas Isya tadi sudah melaksanakan Qiyamul Lail, yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Sholat witir tidak harus tadi ya, bisa nanti malam kalau sudah cukup sedikit tidur, kemudian bangun untuk sholat malam, ditutup dengan sholat witir ya, bisa seperti itu. Jadi dimulainya bulan Ramadan adalah tadi maghrib, tapi puasanya karena puasa dilakukan di siang hari, maka baru besok pagi. Nah teman-teman, para pemirsa Sandikala, kita pengen memberi sedikit hal tentang puasa, bahwa ini penting sekali. Puasa itu bagi kita adalah sebuah perisai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, dan ini tidak terbatas pada puasa Ramadan ya. Tentang puasa itu sebagai perisai, asyamu junnah, puasa sebagai perisai itu tidak terbatas pada puasa Ramadan. Puasa apa saja? Puasa Senin Kamis juga adalah perisai. Kemudian puasa Ayamal Bid juga adalah perisai. Dan puasa-puasa lainnya semuanya disebut sebagai perisai. Karena kalimatnya adalah umum. Yaitu asyamu, puasa-puasa atau puasa adalah, asyam artinya puasa, adalah junnatun, merupakan sebuah perisai. Nah, mengapa puasa, dan ini tidak terbatas hanya puasa Ramadan, kok disebut perisai? Apa sih sebenarnya? Ya teman-teman, perisai itu adalah sesuatu atau satu alat untuk menahan serangan ya, untuk menahan tombak, menahan pedang, menahan serangan yang akan mengancam tubuh kita, diri kita. Nah, puasa adalah sebuah perisai yang akan menahan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dipengaruhi oleh nafsu atau dipengaruhi oleh syaitan untuk menimpa diri kita, untuk kita lakukan. Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin dengan puasa kemudian kita tidak terbebas, bukan terbebas, kita bisa menahan untuk tidak melakukan sesuatu? Bisa. Mengapa? Karena dengan puasa tentu kita lapar, tentu kita haus. Maka untuk melakukan kegiatan atau perbuatan yang menggunakan tenaga, ya, ini ada beberapa sisi ya. Dari sisi fisik, yang perbuatan yang menggunakan tenaga, maka tentu tidak akan bisa, kecuali tenaganya berlebih. Ya, kok bisa? Kenapa dikaitkan dengan tenaga? Ya, mungkin teman-teman masih banyak juga yang mengira bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak menggunakan tenaga. Ada banyak perbuatan maksiat yang memang menggunakan tenaga. Sekarang misalnya bergaul dengan istri, nah, itu kan jelas tenaga. Di siang hari puasa Ramadan, ketika kita lapar, kita dahaga, haus, lemas, ya tidak bisa melakukan itu. Ya, itu salah satunya secara fisik. Begitu juga kalau orang mau berkelahi, ya untuk berkelahi itu apalagi itu butuh tenaga yang ekstra. Ya, kecuali ya ini sesuatu yang kita banggakan, para sahabat dulu di dalam perang Khandaq itu justru terjadi di bulan Ramadan, dan beliau para sahabat itu semuanya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat parit yang begitu besar, yang kuda itu tidak bisa melompatinya, berarti dia besar. Kalau kuda udah jatuh ke bawah tidak bisa naik, berarti kan tinggi. Itu
justru di hari Ramadan, di bulan Ramadan. Kalau ini lain, ini jihad fisabilillah luar biasa. Tapi untuk melakukan maksiat, seseorang akan tertahan sendiri dengan sendirinya karena kekuatan fisiknya tidak ada. Juga ada orang yang ini secara yang tidak fisik ya, seperti kita misalnya. Tentu kita melakukan puasa itu min ajli ridhollah ya, atau min ajlillah ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana mungkin kita susah-susah menjalankan puasa, tapi pada saat yang sama kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan eman-eman, akan merasa sayang. Nah, ini junnah itu seperti itu, teman-teman. Jadi Rasulullah SAW ketika menyatakan asyamu junnah ya, prakteknya seperti itu. Maka dalam satu hadis disebutkan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Nah kan kalimat atau hadis Rasulullah, kalimat di dalam hadis Rasulullah jelas sekali. Ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda yang masih muda-muda, man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu di antara kalian untuk menghidupi diri sendiri dan menghidupi seorang istri, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah matamu akan tertuju pada istrimu, enggak pelotot-pelotot sana sini melihat cewek-cewek yang lain. Wa ahsanu lil farji, dan dengan menikah engkau bisa lebih menjaga farjimu. Tapi wa malam yastati, barang siapa yang belum mampu ba'ah tadi, fa alaihi bis-shaumi, maka dia harus puasa tuh. Alaihi itu dia harus ya. Fa alaihi bis-shaumi, jadi maka dia harus puasa ya. Mengapa harus puasa ya? Dengan puasa itu seseorang akan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syara. Ya, dalam hal ini kalau kaitannya dengan tazawuj atau menikah, ya tentu saja menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zina. Nah, jadi demikian teman-teman, pelajaran untuk hari ini. Puasa adalah junnah atau perisai untuk kita. Kita akan melanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Allahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.